Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah jilid 2 tentang Al-Mahfudhat minal Asma, tentang isim-isim yang dikhofatkan atau isim-isim yang dijarkan. Karena kemarin sebagaimana di awal, i'rab dibagi 4, rafa, nasab, khofat, jazam. Untuk isim 3, isim marfu, isim mansub, dan isim majrur atau mahfud. Jadi isim ada 3. Ada isim yang dirafa'kan, isim marfu ada 7 kemarin, fa'il, naib fa'il, mubtada, dan seterusnya. Ada isim juga yang mansub, ada 14, maf'ul bih, masdar, maf'ul min ajli, dzaraf zaman, dzaraf makan. Nah, ini yang ketiga, kita masuk kepada isim-isim yang mahfud, isim-isim yang dikhafatkan atau yang dijarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Babul makhfudati minal asma. Bermula ini itu satu bab pada menyatakan segala yang dikhafatkan dari segala isim-isim. Segala yang dikhafatkan dari segala isim-isim. Artinya isim-isim yang dibaca khafat. Al-makhfudatu salah satu. Al-makhfudatu salah satu. Bermula segala yang dikhafatkan dari isim itu ada 3. Mahfudun bil harfi, wa mahfudun bil idhafati, wa tabi'un lil mahfudi. Yang mana aja 3? Mahfudun bil huruf, ada yang dikhafatkan dengan huruf, wa mahfudun, dan dikhafatkan dengan idhafah, wa tabi'un lil mahfud, dan yang mengikuti bagi yang dikhafatkan. Jadi isim-isim yang dikhafatkan ada 3 macam. Ada yang dikhafatkan dengan huruf jar maksudnya, ada yang dikhafatkan dengan idhafah, mudhaf, mudhaf ilaih, ada yang mengikuti bagi mahfud. Maksud tabi' bagi mahfud, ada kalimat yang diataf kepada mahfud. Ada kalimat nanti yang dinaat kepada mahfud. Ada yang dibadal kepada mahfud. Ada yang ditaukid kepada mahfud. Al-mahfudatu mubtada, hukum mubtada marfu, tanda rafa' dhammah karena jamak muannas salim. Salah satu khabarnya hukum khabar marfu, tanda rafa' dhammah. Mahfudun di sini badal kepada salah satu. Yang mana aja 3. Bermula yang dikhafatkan itu ada 3. Yang mana aja 3? Mahfudun. Nah, mahfudun dibadal kepada salah satu, hukum badal ikut mubdalnya. Badal kepada marfu, tanda rafa' dhammah. Bi huruf jar, harfi majrur dengan bi, tanda jar kasrah, dan seterusnya. Fal makhfudu bil harfi huwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wal ba'i wal lami wal kafi wa hatta wal wawi wat ta'i wa rubba wa mut wa mundu. Dan bermula fal mahfudu, maka bermula yang dikafatkan dengan huruf itu huwa, dianya yang dikafatkan dengan huruf itu ma yukhfadu, kalimat-kalimat yang dikafatkan akan dianya kalimat, atau isim-isim yang dikafatkan akan dianya isim dengan min, ila, an, ala, fi, bi, ba, lam, kaf, hatta, waw, ta, rubba, mus, dan muzu. Ya, setiap kalimat yang dimasuki oleh huruf min, huruf ila, huruf an, huruf ala, dan seterusnya, itu namanya makhfud bil huruf, dikafatkan, dijarkan dengan huruf jar. Ya. Jadi min ini amel jar, ila amel jar atau huruf jar. Kalimat sesudahnya namanya majrur atau mahfud. Min, ila namanya huruf khafat. Jadi kalimat sesudahnya nanti namanya mahfud, yang dikhafatkan oleh dia. Atau kalau kita namakan min huruf jar, berarti kalimat sesudah dia namanya majrur. Majrur dengan huruf karena dia huruf. Nah, jadi huruf jar di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 di sini. 14 di sini huruf jar. Kita lihat.
Fasab'atul ula tajurud dhahira wal mudmara nahu wa minka wa min nuhin. Fasab'atul ula, maka bermula 7 yang pertama itu tajurud dhahira, menjarkan ianya 7 yang pertama akan isim dhahir, wal mudmara dan akan isim mudmar. Jadi kalau di sini dalam kitab Mutammimah ini huruf jar ada 14 tadi. 7 yang pertama fasab'atul ula, maka bermula 7 yang pertama itu menjar ia akan isim dhahir dan isim dhamir. 1 2 3 4 5 6 7. Nah ini. Min, ila, an, ala, fi, ba dan lam, dia bisa menjar isim dhahir, bisa menjar isim dhamir. Maksudnya dia masuk ke isim dhahir dan juga masuk ke isim dhamir. 7 yang pertama ini. 7 yang pertama. Min, ila, an, ala, fi, ba dan lam, dia menjar isim dhahir dan menjar isim dhamir. Contoh isim dhahir dan isim dhamir, wa minka wa min nuhin. Wa minka dan darimu, wa min nuhin dan dari Nuh. Artinya min ini huruf jar masuk kepada ka isim dhamir. Min huruf jar, kaf isim dhamir dibina di atas fathah pada mahal jar majrur dengan min. Min nuhin, min huruf jar, nuhin majrur dengan min, tanda jar kasrah. Ka ini isim dhamir bisa dimasukin oleh min, nuhin isim dhahir bisa juga dimasukin oleh min. Artinya min ini masuk kepada isim dhahir juga masuk kepada isim dhamir. Contoh ila, ilallahi marji'ukum. Ilallahi, ila huruf jar, Allahi majrur dengan ila tanda jar kasrah. Ila ini isim dhahir, Allah ini isim dhahir, ilallahi. Jadi ila bisa masuk kepada isim dhahir dan juga bisa masuk kepada isim dhamir. Ini enggak penting sih i'rabnya. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah itu kembali kamu. Ilaihi di sini. Ilaihi marji'ukum jami'a, kepada Allah itu kembalimu semuanya. Yang penting di sini kita ila masuk kepada isim dhamir ilaihi, sebagaimana ila juga masuk kepada isim dhahir ilallahi. Nah, kemudian contoh selanjutnya an, latar qabanna tobakan an tobakin, latar kabunna tobakan an tobakin. Nah, jadi di sini an masuk kepada isim dhahir tobakin, an huruf jar, tobakin majrur dengan an tanda jar kasrah. Juga an masuk kepada isim dhamir, radhiyallahu anhum, meridai oleh mereka, radhiyallahu, ridalah Allah anhum terhadap mereka para orang yang beriman. Radhiyallahu anhum, yang penting an di sini masuk kepada isim dhamir. An huruf jar, hum isim dhamir dibina di atas sukun pada mahal jar majrur dengan an. Waradu anhu juga masuk kepada isim dhamir. An huruf jar, hu isim dhamir, ini dhamir muttasil kan dibina di atas dhammah pada mahal jar majrur dengan an. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Wa 'alaiha dan di atasnya wa 'alaiha dan di atasnya, enggak tahu kembalinya kemana. Wa 'alal fulki dan di atas kapal, tuhmalun mereka itu dibawa semuanya, diangkut. Jadi yang jadi di sini contoh ala. Ala ini huruf jar masuk kepada dhamir. Ala huruf jar, ha isim dhamir dibina di atas sukun pada mahal jar majrur dengan ala. Wa 'alal fulki, fulki isim dhahir masuk juga ala, alal fulki dan di atas kapal. Wa fil ardi ayatun, dan di dalam bumi itu ada ayat-ayat. Ini yang jadi contohnya huruf jar fi. Fi masuk kepada isim dhahir yaitu ardi, fil ardi di dalam bumi. Juga fi masuk kepada isim dhamir fiha. Fiha ma tashtahihil anfus. Fiha di dalamnya surga itu ma, ada sesuatu tashtahihi yang menginginkan akannya ma oleh jiwa-jiwa. Jadi masalahnya fiha, fi huruf jar, ha isim dhamir. Jadi fi bisa masuk kepada isim dhamir, bisa juga masuk kepada isim dhahir. Aminu billahi. Kemudian ba juga sama. Aminu billah, berimanlah kalian dengan Allah. Aminu billahi, berimanlah kalian dengan Allah. Jadi bi di sini
huruf jar masuk kepada isim dhahir Allah billahi. Begitu juga bi masuk kepada isim dhamir aminu bihi, berimanlah kalian bihi dengannya Allah. Bi huruf jar, hi isim dhamir. Karena isim dhamir isim mabni dibina di atas kasrah pada mahal jar majrur dengan bi. Kemudian lillahi ma fis samawati, bagi Allah itu apapun yang ada dalam langit. Lahu ma fis samawati, baginya Allah itu apa-apa yang ada dalam segala langit. Yang jadi contoh di sini yaitu li huruf jar masuk kepada isim dhahir lillahi, dan lam huruf jar masuk kepada isim dhamir juga lahu, baginya Allah. Lillahi baginya Allah. Jadi 7 yang pertama dari 14 huruf jar bisa masuk kepada isim dhahir, bisa juga masuk kepada isim dhamir. 7 yang pertama tersebut yaitu min, ila, an, ala, fi, ya, fi, ba, dan lam. Min, ila, an, ala, fi, ba, dan lam masuk kepada isim dhahir dan masuk kepada isim dhamir. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 yang kedua. Wasab'atul akhiratu tahtasu bid-dhahiri wa la tadkhulu 'alal mudmari. Dan bermula 7 yang terakhir dari 14 huruf jar di atas itu tahtasu, terkhusus ianya 7 yang akhir bid-dhahiri dengan isim dhahir. Wa la tadkhulu, dan tidak masuk ianya 7 yang akhir 'alal mudmari di atas isim dhamir. Nah, 7 yang terakhir dia khusus dengan isim dhahir, tidak masuk kepada isim dhamir. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, harus dihafal dulu. 7 yang terakhir yaitu mulai dari lam. Mulai dari kaf, bukan lam, mulai dari kaf. Mulai dari kaf sampai ini. Kaf, hatta, waw, ta, rubba, mus, munzu. Itu khusus menjarkan isim dhahir, tidak masuk kepada isim dhamir. Kaf, hatta, waw, ta, rubba, mus, dan munzu. Kita lihat satu-satu contohnya. Nah, jadi 7 yang terakhir tadi khusus masuk kepada isim dhahir, tidak masuk kepada isim dhamir, tidak masuk kepada isim dhamir. Cuma isim dhahirnya ada yang khusus, ada yang boleh isim dhahir sembarangan. Nih. Faminha ma la yahtasu bi dhahirin bi ainihi wa huwal kafu wa hatta wal wawu. Faminha, maka sebahagian darinya 7 yang terakhir tadi itu ma la yahtasu, itu isim-isim atau huruf jar la yahtasu yang tidak terkhusus ia bi dhahirin dengan isim dhahir, bi ainihi dengan ainnya isim dhahir. Dari 7 tadi masuk khusus kepada isim dhahir. Cuma sebahagian dari 7 itu ada yang boleh isim dhahir mana aja. Ma la yahtasu bi dhahirin. Huruf-huruf jar yang tidak khusus ia dengan dhahir bi'ainihi, dengan zatnya isim, dengan dhahir tertentu. Boleh isim dhahir mana aja. Yaitu wahwa, dan bermula dianya ma la yahtasu, wahwa, dan bermula dianya huruf jar yang tidak terkhusus dengan isim dhahir tertentu itu kaf, hatta, waw. Nah. Kaf, hatta, waw. 3 ini boleh masuk kepada isim dhahir mana aja. Yang enggak masuk dia kepada isim dhamir. Kalau isim dhahir boleh isim dhahir mana aja. Contoh nahu wardatang kaddihan. Nahu wardatang kaddihan. Demikian itu seumpama ini firman Allah dalam Al-Qur'an, wardah, bunga mawar, kaddihan, seperti dihan. Arti enggak apa-apa sih. Yang penting kaddihan, kaf huruf jar di sini. Ad-dihani majrur dengan kaf tanda jar kasrah. Kaddihan. Zaidun kal asadi. Bermula si Z itu seperti singa. Zaidun kal asadi. Zaidun mubtada, kal asadi kaf huruf jar, asadi majrur dengan kaf tanda jar kasrah, kal asadi. Jadi kaf ini ad-dihan isim apa aja. Kemudian al-asad juga isim biasa, nama singa. Jadi boleh isim
dhahir mana aja. Kemudian tadi di atas huruf jar seperti kaf, hatta, waw, mus, munzu tadi khusus masuk kepada isim dhahir, tidak masuk kepada isim dhamir. Namun ada sedikit pengecualian. Waqad tadkhulu 'ala dhamiri fi darurati syi'ri. Dan kadang-kadang masuk ianya ala dhamir di atas dhamir fi darurati syi'ri pada darurat syair. Nah, kadang-kadang masuk ianya apa tadi kaf, hatta dan waw. Kadang-kadang masuk ianya kat, hatta dan waw tadi alat dhamiri di atas dhamir, cuma posisinya dalam darurat syair. Karena syair kan perlu harus sama ujung-ujungnya. Karena ada wazan-wazan khusus untuk membuat syair. Biar ujung-ujungnya sama, maka huruf-huruf jar yang tadinya khusus masuk kepada isim dhahir boleh juga masuk kepada dhamir, tapi khusus dalam syair. Dah, nggak ada contohnya. Dan contoh hatta yang masuk kepada isim dhahir mana aja? Hatta matla'il fajar, hingga terbit fajar. Ini hatta huruf jar, matla'i isim dhahir, majrur dengan hatta tanda jar kasrah. Hatta matla'il fajri, hingga keluar fajar. Mudhaf matla'il fajri mudhaf ilaih. Wa qauluhum atau wa qaulihim, dan seperti ucapan mereka, akal tu sama kata hatta ra'siha bil jari. Akal tu sama kata aku makan akan ikan hatta ra'siha, hingga kepalanya ikan. Yang jadi masalah di sini hatta dia masuk kepada isim dhahir yaitu ra'si. Hatta ra'si, hatta huruf jar, ra'si majrur dengan hatta tanda jar kasrah, mudhaf ra'si ha isim dhamir dibina ada sukun pada mahal jar mudhaf ilaih dengan ra'si. Kita baca dengan jar. Dan contoh wallahi warrahmani. Wallahi warrahmani ini contoh waw. Waw huruf jar maksudnya huruf kasam. Waw huruf kasam dia boleh masuk kepada isim dhahir mana aja dari nama-nama Allah. Wallahi demi Allah. Waw huruf kasam, Allahi muqsambih. Ya. Atau waw huruf jar boleh, Allahi majrur dengan waw tanda jar kasrah. Warrahmani juga waw huruf jar, ar-rahmani majrur dengan waw tanda jar kasrah. Tapi waw ini namanya waw kasam, demi Allah dan demi ar-rahman. Jadi kesimpulannya 7 huruf jar yang pertama boleh masuk kepada isim dhahir, boleh masuk kepada isim dhamir. 7 yang kedua dari 14, nah, dia khusus masuk kepada isim dhahir. Nah, cuma 3 di antara 7 itu, kaf, hatta, dan waw boleh masuk kepada isim dhahir mana aja, tidak pilih-pilih isim dhahir. Kita lihat 4 lagi. Nah, wa minha ma yahtasu billahi wa rabba mudhafan lil ka'bati awliya'il mutakallimi. Wa minha, sebahagian darinya 7 yang terakhir itu ma yahtasu, ada huruf jar yang khusus ia billahi dengan lafaz Allah. Wa rabba dan lafaz rabba mudhafan hal keadaan rabba itu yang dimudhafkan lil ka'bati bagi Ka'bah, auliya'il mutakallim atau bagia mutakallim. Wa huwa at-ta'u, dan bermula dianya ma yahtassu billah. Wa huwa, dan bermula dianya ma yahtassu, huruf jar yang khusus ya itu ta. Ulang lagi. Minha, sebahagian dari huruf jar 7 yang terakhir itu ma, ada huruf jar khusus dia masuk kepada lafaz Allah. Dari 7 huruf jar terakhir itu ada yang khusus boleh masuk kepada lafaz Allah, atau cuma boleh masuk kepada lafaz Rabba. Rabba, di mana Rabba itu dimudhafkan kepada Ka'bah. Rabbal Ka'bah maksudnya Tuhan Ka'bah, atau dimudhafkan kepada ya mutakalim. Rabbi, Tuhanku, yaitu ta. Mudahnya di antara huruf jar yaitu ta. Ta ini khusus boleh masuk kepada lafaz Allah, tallahi, atau lafaz Rabba yang dimudhafkan kepada Ka'bah, ta Rabbal Ka'bati, atau Rabba yang dimudhafkan kepada
ya mutakalim. Nah itu. Contoh tallahi. Tallahi demi Allah. Ta huruf jar atau huruf kasam, Allahi majrur dengan ta tanda jar kasrah. Atau ta rabbal ka'bati, demi Tuhan Ka'bah. Ta huruf jar rabbi ta rabbil ka'bati. Ta huruf jar rabbi majrur dengan ta tanda jar kasrah, mudhaf rabbi ka'bati mudhaf ilaih. Atau ta rabbi demi Tuhanku. Minha, sebahagian darinya 7 huruf jar yang terakhir itu huruf jar yang khusus masuk kepada lafaz Allah, nggak boleh masuk kepada lafaz lain. Cuma masuk kepada lafaz Allah atau masuk kepada lafaz Rabba, di mana Rabba itu dimudhafkan kepada Ka'bah, lafaz Ka'bah, atau dimudhafkan kepada ya mutakalim, yaitu huruf jarta atau huruf kasamta, khusus masuk kepada lafaz Allah, atau lafaz Rabba yang dimudhafkan kepada Ka'bah, atau Rabba yang dimudhafkan kepada ya mutakalim. Contoh, tallahi demi Allah. Ta rabbil ka'bati demi Tuhan Ka'bah, atau ta rabbi demi Tuhanku. Begitu. Wa nadura tarrahmani wa tahayati. Dan jaranglah oleh tarrahmani. Jarang orang Arab menggunakan ta untuk masuk kepada ar-Rahman. Tarrahmani demi ar-Rahman, jarang. Atau tahayati demi hidupmu. Tahayati demi hidupmu. Ta huruf jar ini, hayati majrur dengan ta tanda jar kasrah, mudhaf hayati kaf dhamir mudhaf ilaih, jarang. Yang sering berarti tallahi, ta rabbal ka'bati, ta rabbi. Wa minha, dan sebahagian dari 7 huruf jar yang terakhir itu ma yahtasu bizamani, yaitu huruf jar yang khusus ya dengan zaman. Huruf jar yang khusus menjarkan isim doman, yaitu wahwa, dan bermula dianya ma yahtasu bizaman, dan bermula dianya huruf jar yang khusus ya dengan zaman itu munzu dan mus. Munzu dan mus khusus menjarkan isim zaman. Contoh, ma ra'aituhu mundu yaumil jum'ati. Ma ra'aitu, tidak aku lihat akannya seseorang, mundu semenjak yaumil jum'ah, hari Jum'at. Jadi mundu di sini khusus menjarkan isim zaman yaitu yaumi. Mundu huruf jar, yaumi majrur dengan mundu tanda jar kasrah, mudhaf yaumi al jum'ati mudhaf ilaih. Kemudian mus yaumaini. Kita ulang, ma ra'aituhu mus yaumaini, tidak aku lihat akannya semenjak 2 hari. Mus huruf jar, yaumaini isim zaman majrur dengan mus tanda jar ya karena isim tasniyah. Nah, jadi mus dan munzu khusus menjarkan isim zaman. Adapun makna-makna huruf jar, faedah-faedah huruf jar ada dalam kitab Kawakib. Nanti pada kesempatan yang lain akan saya coba bacakan. Wa minha, dan sebahagian dari huruf jar yang 7 terakhir itu ma yahtasu bin nakirah, itu huruf jar yang khusus ia dengan isim nakirah ghaliban pada kebiasaan. Ada huruf jar yang khusus boleh menjarkan isim nakirah doang, nggak boleh isim yang lain. Wahwa rubba, dan dianya ma yahtasu bin nakirah, dan dianya huruf jar yang khusus menjarkan isim nakirah itu rubba. Rubba khusus menjarkan isim nakirah. Contoh, nahu bermula demikian itu seumpama rubba rajulin fiddari. Rubba rajulin, sedikit lelaki, fiddari yang ada ia dalam rumah. Rubba rajulin fiddari, sedikit sekali laki-laki, fiddari yang ada ia dalam rumah. Jadi i'rabnya rubba huruf jar, rajulin majrur dengan rubba tanda jar kasrah. Nah, jadi rubba ini huruf jar yang khusus menjarkan isim nakirah, rajulin isim nakirah. Rubba huruf jar, rajulin majrur dengan rubba tanda jar kasrah, fi huruf jar dari majrur dengan fi tanda jar kasrah. Jar majrur sesudah nakirah, sesudah rubba kita sifatkan. Sedikit sekali lelaki yang ada yang lelaki dalam rumah. Fit dari jar majrur muta'alaq kepada mustakirun yang dibuang pada mahal jar naat kepada rajulin. Rubba rajulin mustaqirin fit dari, sedikit sekali laki-laki yang ada ia atau yang tetap ia dalam rumah.
Ini harus 2 kali ini. Sampai di sini dulu, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.